kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait kinerja layanan yang ada di Rumah Sakit, RSUD UIN Banjarmasin menggelar forum konsultasi publik. Banyak persoalan mengemuka dan disampaikan langsung kepada pihak rumah sakit. Sebagai salah satu rumah sakit tipe A, RSUD UIN yang menjadi rujukan rumah sakit regional terus berbenah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, termasuk mendengarkan kritikan, saran, dan ide untuk kemajuan bersama melalui forum konsultasi publik di Aula UIN Tower lantai 8 belum lama tadi. Banyak masukan dari peserta yang hadir, mulai dari Ombudsman RI perwakilan Kalsel, perwakilan RS di daerah, tokoh agama, dan masyarakat hingga mitra kerja. Seperti Ombudsman Kalsel yang menyampaikan 2 poin penting untuk mencegah terjadinya maladministrasi, layanan publik, dan membangun kompetensi penyelenggara pengelola pengaduan yang lebih baik. Pertama, bagaimana mencegah maladministrasi layanan publik, yang itu menjadi sebuah sinyal agar pelayanan publik bisa prima. Yang kedua, bagaimana membangun kompetensi penyelenggara pengelola pengaduan yang lebih baik. Karena bagaimanapun yang namanya rumah sakit itu pasti padat masalah, ya, padat SDM, sehingga perlu ada penempatan petugas-petugas yang kompeten, kalau menurut kami di Ombudsman, ahli, sehingga dia bisa mengelola pengaduan layanan publik dengan baik dan langsung menindaklanjuti masyarakat secara profesional. Tak hanya masalah layanan yang menjadi garda terdepan di rumah sakit, permasalahan parkir, sarana prasarana, hingga kualitas SDM turut menjadi catatan di RUT RSUD UIN Banjarmasin yang nantinya akan ditindaklanjuti untuk kenyamanan bersama. Banyak yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan rumah sakit ke depan. Besar harapannya masukan-masukan seperti ini bukan hanya pada forum resmi gitu, tapi bisa mendatangi kami kalau memang ada permasalahan dan akan kita carikan jalan keluar, serta ada ide-ide yang bagus mungkin akan kita bisa tidak lanjuti. Karena rumah sakit ini merupakan rumah sakitnya orang benua lah. Jadi kita harus benahi bersama-sama dan ujung-ujungnya adalah melakukan pelayanan yang terbaik dengan meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Dr. Diauddin menyatakan dukungan pemerintah untuk kemajuan rumah sakit, apalagi saat ini RSUD UIN menuju pusat jantung terpadu. Di sini akan menjadi pusat jantung, dan itu salah satu penyakit degeneratif yang menjadi masalah di Kalimantan Selatan belakangan ini. Jadi nantinya kita tidak perlu lagi penanganan sakit jantung misalnya itu harus ke luar daerah, cukup di rumah sakit UIN sudah mampu untuk melaksanakan. Di akhir sesi, turut ditandatangani komitmen bersama semua pihak yang berhadir sebagai sosial kontrol dalam pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, 2 desa di Kabupaten Barito Kuala menjadi percontohan nasional program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat serta Balai Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bisa menjadi kesempatan para mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang telah didapat mereka selama perkuliahan. Beginilah peluncuran program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Aula Kantor Kepala Desa Karangindah, Kabupaten Barito Kuala, Sabtu 25 Juni 2022. Secara simbolis, para mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dilepas untuk berpartisipasi dalam program ini yang ditempatkan di 2 desa percontohan, yakni Karangindah di Kecamatan Mandestana dan Desa Anjir Pasar, Kota 2. Total ada 83 mahasiswa yang terlibat, terdiri dari Fakultas Hukum, Teknik, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat, Profesor Yudi Firmanul Arifin menjelaskan, para mahasiswa ini akan membantu pengembangan pembangunan desa di berbagai sektor yang diharapkan bisa berlanjut ke desa lainnya. Kegiatan ini difasilitasi Balai Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Banjarmasin, pimpinan Budi Rustanto. Ia menegaskan, program tersebut bisa menjadi kesempatan para mahasiswa memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang telah didapat selama perkuliahan dengan bergerak di program kuliah kerja nyata tematik, riset independen, asisten mengajar, magang, hingga pertukaran data maupun informasi. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Sehingga mahasiswa dalam menimba ilmu pengetahuan tidak hanya fokus di kampus saja, tetapi untuk mendapatkan pengalaman yang lebih luas, belajar bisa di mana saja atau merdeka belajar. Bupati Hajah Nur Miliani mengaku bersyukur daerahnya bisa menjadi tempat pelaksanaan program ini, yang kemudian mendorong Dinas Pemberdayaan Desa sekaligus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk terlibat aktif bersinergi. Oleh karena itu, saya harapkan dengan aktif semua pihak yang terlibat langsung seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari keuangan untuk dapat memaksimalkan sinergitas tugas fungsi masing-masing dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Di kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yakni Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Profesor Lutfiah Nur Laila. Ia pun mengajak para perangkat desa mengoptimalkan program ini sebaik mungkin untuk kemajuan bersama. Pesan saya, mahasiswa bisa membawa diri sebaik-baiknya, memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya sebagai laboratorium kehidupannya ya selain di kampus, dan insya Allah mereka akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan ini. Tim Liputan Banjar TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi selanjutnya mengenai dunia pendidikan. Persyaratan masuk sekolah dengan melaksanakan vaksin COVID dan imunisasi BIAN agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka bisa dilakukan 100%. Sementara itu pemirsa, terkait surat edaran persyaratan masuk sekolah harus vaksin dan imunisasi. Pihak DPRD tentunya berharap seharusnya sebelum diterapkan kebijakan tersebut, Distrik melakukan koordinasi dan komunikasi dengan DPRD untuk kesepahaman. Nuryadi menjelaskan juga bahwa kebijakan ini sendiri tidak lain untuk terus mendongkrak capaian vaksinasi anak di Banjarmasin yang baru mencapai sekitar 50%, termasuk BIAN yang baru 30% ke atas. Apabila ini belum maksimal, lanjut Nuryadi, bisa saja menjadi penghambat proses pembelajaran tatap muka secara penuh. Pasalnya capaian vaksinasi ini kerap dijadikan acuan bagi sekolah yang mulai melaksanakan PTM secara penuh. 53%, artinya masih capaian di bawah standar daripada 70% harapan dari WHO tersebut, sehingga itu perlu kami genjot. Nah, mudah-mudahan masyarakat, orang tua mengerti dalam situasi kondisi ini. Jadi jangan sampai ada penolakan-penolakan. Tujuan kita kan pemerintah pusat dan daerah itu baik, artinya supaya masyarakat kita bisa membentengi dirinya untuk imunisasi dan vaksin. Nah, jadi jangan sampai kita sudah terbelenggu 2 tahun selama proses ya 2019-2021. Sudah tahu kita kan kondisi COVID, anak-anak di rumah, ya banyak yang hilang, learning loss, ya itu kan dari sisi keakraban mereka hilang. Nah, mudah-mudahan di tahun ajaran, dan kami yakin karena mereka sudah melaksanakan imunisasi rubella dan ini sudah dilaksanakan hampir 33% laporan terakhir daripada Dinas Kesehatan. Oleh karena itu pihaknya berharap masyarakat memahami hal itu, apalagi ini juga merupakan program dari pemerintah. Ditambahkan juga oleh Nuryadi, kebijakan ini sendiri juga sebagai bentuk apresiasi kepada calon peserta didik baru yang sudah melakukan vaksinasi dan imunisasi penuh. Risna, Banjar TV. Di sisi lain, menurut Haji Abdul Muiz, terkait terbitnya surat edaran nomor 442/45-P2P/2022 tanggal 18 Mei 2022 harus benar-benar dapat dipahami oleh pihak Dinas Pendidikan setempat. Apakah surat edaran tersebut satu bentuk kebijakan mewajibkan dan menjadi syarat dalam PPDB tersebut, atau justru hanya sebuah anjuran? Karena menurut Haji Abdul Muiz, yang namanya surat edaran tersebut bisa dilaksanakan atau tidak, boleh iya, boleh tidak. Bila hal tersebut dianggap kebijakan yang mengharuskan
maka pihak Distrik Banjarmasin seharusnya terlebih dahulu melakukan koordinasi bersama DPRD setempat untuk mendapatkan masukan dan kesepahaman. Jadi kalau kita mengharapkan sekali, seharusnya lah Dinas Pendidikan itu koordinasi dulu dengan DPRD, mengadakan rapat. Artinya, nih kami kayak ini nah, mengadakan vaksinasi bagi siswa yang baru. Kalau ini kan ibaratnya tuh kita kan tahu, sedangkan kita ini kan mewakili rakyat nih. Tidak ada. Semua tahu saya tidak ada. Kalau secara hubungan itu memang melangkahi lah. Karena apa? Mengambil keputusan itu sendiri. Sedangkan kita ini kan karena ada hubungan dengan masyarakat, harusnya dia menyampaikan kepada kita bahwa kita mau gini, apa pendapat sampean. Kita artinya bahwa kita ingin ada surat edaran kayak ini Nah makanya itu harus ada pertegasan, ini imunisasi, ini ada vaksin. Kalau kedua-duanya digawe, kasihan anaknya, vaksin digawe, imunisasi digawe, kan kurang lebih aja tuh. Termasuk pihak Disdik harus benar-benar paham apakah yang disyaratkan itu vaksinasi COVID-19 atau imunisasi biasa yang ada dalam program BIAN. Walaupun artinya hampir sama, namun bukan harus vaksin COVID-19. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya guna mensukseskan Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN, tim vaksinator Puskesmas Angkinang dan Puskesmas Kaliring melaksanakan kegiatan pemberian imunisasi. Menyasar anak usia sekolah TK dan SD, MI di beberapa kecamatan di Hulu Sungai Selatan. Ketua TPMK Kecamatan Padang Batung, Penti Heri Utomo, menyatakan bahwa manfaat dari imunisasi ini jauh lebih besar dibandingkan dampak yang ditimbulkan di masa depan. Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional BIAN di Hulu Sungai Selatan bertujuan mencegah penyakit campak dan rubella pada anak usia 9 bulan sampai 12 tahun dengan melakukan imunisasi berupa vaksin MR. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Padang Batung, Penti Heri Utomo menyatakan manfaat dari imunisasi ini jauh lebih besar dibandingkan dampak yang ditimbulkan di masa depan. Kami dari PKK Kecamatan, insya Allah selalu siap untuk memonitoring kegiatan posyandu. Selain memonitoring, kami pun memberikan edukasi kepada kader dan kepada ibu hamil maupun ibu dari balita yang stunting agar selalu memberikan makanan maupun menu PMT yang bagus. Kemudian untuk kader itu agar melakukan pengukuran tinggi badan maupun menimbang berat badan dengan benar, sehingga data yang didapatkan itu valid. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dapat mencegah stunting di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya Kecamatan Padang Batung. Sementara itu, tim pelaksana BIAN dari Puskesmas Angkinang, Yeni Nurita, menyebut sasaran di kecamatannya yakni TK Permata Hati Taniran Kubah 34 anak, Madrasah Ibtidaiyah 84 anak, sedangkan untuk Kecamatan Padang Batu yakni TK Serumpun Desa Tabihi 18 anak. Kami dari tim Puskesmas Angkinang hari ini melaksanakan BIAN di RA Permata Hati dan MI Taniran Kubah. Alhamdulillah sasarannya dari RA Permata Hati 38 orang, MI Taniran Kubah 84 orang. Alhamdulillah berjalan lancar dengan antusias siswa yang ada yang takut, ada yang ragu, dan yang berani. Pada hari ini kami melaksanakan vaksinasi BIAN di TK Serumpun, tepatnya di Desa Tabihi. Untuk sasaran di TK Serumpun tadi itu adalah 18 orang. Tapi tidak semua divaksin karena ada muridnya yang tidak berhadir. Jadi tadi yang divaksin itu adalah sebanyak 13 orang dan sisanya itu nanti akan menyusul mungkin pada saat kami melakukan sweeping. Kemudian ini vaksinasi BIAN kami lanjutkan di Posyandu Dahlia di Desa Kambas, Desa Tabihi RT 3. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Taniran Kubah Ahmad Zubair mengapresiasi semua pihak yang ikut menyukseskan kegiatan BIAN tahun 2022 ini. Selain itu merasa bersyukur dan berterima kasih
kepada pemerintah daerah, serta tenaga kesehatan dan para orang tua yang datang dengan senang hati membawa anaknya untuk diimunisasi. Nah, ke depan mudah-mudahan dengan adanya Bian secara menyeluruh ini, anak-anak terbebas dari penyakit campak dan lainnya. Bahkan anak-anak akan kebal terhadap segala serangan penyakit. Mudah-mudahan itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada TEM atas kerjasama yang baik ke ME Taniran dengan selamat. Abdiansyah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya Wali Kota Banjarmasin tekankan 3 pola pencegahan stunting setelah pariwara berikut ini.